Oke, mari kita langsung bedah materi kita hari ini. Kita bakal masuk ke ranah mata kuliah Hukum Perdata, dan secara spesifik kita akan menelusuri pondasi, filosofi, serta evolusi sejarahnya. Fokus utama kita, gerakan dekolonisasi hukum melalui gagasan brilian dari Prof. Saharjo. Materi pengajaran online ini sudah disusun secara khusus oleh tim penyusun materi studi tentang ilmu hukum online, jadi siapkan catatan Anda ya, karena perjalanan intelektual kita kali ini bakal sangat menarik. Nah, ini agenda kajian kita. Pertama, kita bahas sejarah BW di Indonesia, lalu masuk ke gagasan dekolonisasi Prof. Saharjo, dilanjut dengan lahirnya SEMA nomor 3 tahun 1963. Setelah itu, kita lihat dialektika para sarjana hukum, dan kita tutup dengan daftar pustaka serta sedikit refleksi. Oke, kita mulai masuk ke bagian pertama, sejarah BW di Indonesia. Coba kita lihat perjalanannya. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kita atau BW ini ibarat hantu dari masa kolonial yang entah bagaimana masih hidup di sistem hukum modern kita. Bayangkan saja BW ini diumumkan di Hindia Belanda tahun 1847 dan mulai berlaku efektif tahun 1848. Iya, 100 tahun lebih sebelum kita merdeka. Lalu pas proklamasi 1945, karena ada pasal 2 aturan peralihan UUD kita, hukum super tua ini otomatis berlanjut. Sampai akhirnya, di tahun 1962, Prof. Saharjo melempar sebuah usulan radikal untuk mendobrak status quo tersebut. Anda mungkin bertanya-tanya, kenapa sih Belanda repot-repot bawa BW Eropa mereka ke sini? Jawabannya simpel, asas konkordansi. Singkatnya, ini aturan kolonial yang mewajibkan hukum di tanah jajahan itu harus plek-ketiplek selaras dengan hukum di negara induknya. Kebijakan ini ditambah dengan sistem hukum kita yang waktu itu membagi-bagi penduduk berdasarkan golongan, pada akhirnya memaksakan aturan gaya Eropa ke masyarakat Indonesia yang budayanya jelas jauh berbeda. Dan disinilah letak paradoksnya. Waktu kita merdeka, jelas dong kita pengen buang semua sisa penjajahan. Tapi, pasal 2 aturan peralihan justru memaksa kita menahan hukum-hukum kolonial itu sementara waktu. Tujuannya murni pragmatis, kita nggak mau ada yang namanya rect vacuum atau kekosongan hukum yang bisa bikin anarkis sengketa perdata. Tapi realitasnya, mau nggak mau, ini justru memperpanjang nafas hukum kolonial yang sebenarnya diskriminatif dan usang. Lanjut ke bagian kedua, gagasan dekolonisasi Prof. Saharjo. Saat rasa frustrasi terhadap warisan Belanda ini memuncak, muncullah sebuah gebrakan. Secara mendasar, hukum perdata itu kan hukum yang mengatur hubungan dan kepentingan antar individu. Nah, Menteri Kehakiman saat itu, Profesor Saharjo, sadar akan satu hal krusial di tahun 1962. Beliau mikir, gimana mungkin negara yang sudah berdaulat mengatur masyarakatnya pakai aturan yang dari sononya dirancang untuk melindungi pola pikir kolonial yang rasis dan diskriminatif? Nggak masuk akal kan? Dan ini mengilustrasikan solusi radikal Prof. Saharjo dengan sangat brilian. Alih-alih nunggu parlemen bikin undang-undang baru yang, ya kita tahu sendiri bisa makan waktu puluhan tahun, beliau usul, ayo kita turunkan saja kasta BW ini. Jangan lagi jadikan dia wet book alias kitab undang-undang yang mengikat hakim secara kaku. Jadikan saja dia red book, sekedar buku pedoman layaknya hukum kebiasaan tidak tertulis. Lewat manuver ini, hakim jadi punya kebebasan penuh buat mengabaikan pasal-pasal yang bertentangan dengan jiwa bangsa merdeka. Jenius kan? Masuk ke bagian ketiga, lahirnya SMA 31963. Ini adalah bukti nyata eksekusi gagasan tersebut. Tentu saja, ide hebat di kampus hukum nggak bakal berarti apa-apa kalau nggak dieksekusi, betul? Nah, gagasan ini langsung disambut antusias oleh Ketua MA waktu itu, Prof. Wirjono Prodijokoro. Beliau mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung atau SEMA nomor 3 tahun 1963. Ini semacam manuver administratif tingkat tinggi loh. Beliau mengirim edaran ke semua hakim di Indonesia, menginstruksikan mereka supaya nggak usah ragu untuk menerobos dan mengesampingkan pasal-pasal BW yang dianggap sudah mati rasa. Terus apa saja pasal yang kena tebas SEMA ini? Target utamanya ada 8 pasal, tapi yang paling mencolok itu pasal 108 dan 110. Anda tahu nggak, pasal ini dulu menganggap perempuan yang sudah bersuami itu secara hukum tidak cakap. Jadi mereka nggak bisa bikin perjanjian atau bertindak di pengadilan tanpa izin suami. Luar biasa seksis kan? Ada juga aturan rasis soal pengakuan anak oleh Ibu Bumi Putra, dan aturan yang kaku banget soal hibah. Dengan satu edaran ini, MA langsung menyapu bersih pasal-pasal kolonialis yang paling menyebalkan itu. Sekarang kita geser ke bagian keempat, dialektika para sarjana hukum. Disinilah perdebatan memanas. Tapi tunggu dulu, mengubah status kitab undang-undang secara sepihak jelas memicu ledakan akademis. Pandangan hukum yang beda-beda melahirkan perdebatan yang sangat tajam. Prof. Wirjono jelas sangat progresif dan mendukung penuh. Di sisi lain, Prof. Mahadi punya sentimen, lebih tepatnya, kritik logika yang cukup keras. Lalu ada Dr. Matilda Sumampau yang menolak keras karena takut sistem hukum kita bakal kehilangan kepastian dan jadi kacau.
Sementara Prof. Subekti, sang puritan, menolaknya murni dari sudut pandang hierarki hukum formil. Dengar kritik dari Prof. Mahadi ini, tajam banget. Coba bayangkan, Anda dikasih kitab undang-undang yang super tebal, terus Anda disuruh pura-pura menganggap itu sebagai hukum yang nggak tertulis. Beliau bilang, memperlakukan BW sekedar sebagai hukum kebiasaan, itu malah bikin hakim kebingungan secara psikologis. Lagi pula, sekedar menurunkannya jadi hukum adat, itu sama sekali nggak menyelesaikan akar masalah diskriminasi yang ada. Secara logika pembentukan undang-undang, ini jelas nggak masuk akal. Nah, pukulan telak berikutnya datang dari Prof. Subekti. Beliau mengingatkan kita pada prinsip dasar tata negara. Derajat surat edaran Mahkamah Agung itu cuma sekedar anjuran administratif. Surat edaran itu bukan sumber hukum formil, jadi nggak bisa dipakai buat main cabut undang-undang begitu saja. Menurut Prof. Subekti, satu-satunya cara elegan dan sah buat hakim mengesampingkan pasal BW adalah lewat putusan-putusan real di pengadilan yang nantinya membentuk jurisprudensi yang mengikat. Begitu cara main hukum yang benar. Dan akhirnya, kita sampai di bagian kelima, daftar pustaka dan refleksi. Perdebatan tadi jadi bukti nyata betapa dinamisnya ilmu hukum kita. Sebagai pengingat, karena ini adalah media pengajaran formal, kajian eksplanasi kita ini bertumpu kuat pada literatur-literatur monumental. Kalau Anda mahasiswa hukum, buku-buku ini wajib jadi makanan sehari-hari Anda. Mulai dari pokok-pokok hukum perdata karya Subekti yang legendaris, kajian sejarah dari Z. Anshori Ahmad, sampai buku-buku klasik karya Ridwan Syahrani dan Aziz Sapiodin. Jadi, poin krusialnya begini, materi eksplanasi visual yang sedang kita bedah ini dirancang secara khusus bukan cuma buat ditonton sambil lalu, tapi sebagai referensi pengajaran hukum online yang ketat secara akademis. Ini adalah wujud komitmen agar pembelajar hukum bisa punya referensi primer digital untuk membedah sejarah dan pondasi sistem hukum perdata kita. Untuk menutup kelas kita hari ini, saya mau melempar satu pertanyaan reflektif yang lumayan berat ke Anda. Jika besok kita menurunkan status hukum positif menjadi sekedar buku panduan saja atas nama dekolonisasi, lalu bagaimana kita menjamin kepastian hukum bagi masyarakat? Bagaimana kita menyeimbangkan hasrat membara untuk bebas dari hantu penjajah dengan kebutuhan absolut akan sistem hukum yang terprediksi dan stabil untuk masa kini? Renungkan pertanyaan ini, teruslah membaca, teruslah kritis, dan sampai jumpa di materi bedah hukum kita selanjutnya.